Selama bulan Oktober akan diadakan FLC Kids Challenge menyusun kata. Yang pertama, setiap minggunya di video FLC Kids Online Service akan muncul sebuah kata. Adik-adik kumpulkan kata-katanya setiap minggunya di bulan Oktober ini ya. Yang kedua, pemenangnya akan dipilih yang tercepat dan paling benar menjawab challenge. Ketiga, jawaban dikirimkan melalui WA ke nomor 081196600601. Dan yang keempat, pengumuman pemenang akan diumumkan tanggal 1 November 2020. Wah, kakak jadi mau ikutan nih. Tapi untuk adik-adik aja deh. Oh iya, minggu kemarin udah dapet ya kata-katanya. Coba kasih tau kakak. Oh itu, ada 3 atau 4 kata ya? Oh iya, minggu ini ada lagi loh kata-katanya. Jadi jangan lupa untuk ikutin FLC Kids Online Service sampai selesai. Gak boleh di skip ya. Selamat beribadah adik-adik. Hai FLC Kids, ketemu lagi sama Kak Sarah. Happy banget rasanya kalau kakak hari ini bisa menyampaikan sesuatu hal yang penting kepada adik-adik di rumah. Nah, tadi kakak abis pulang dari supermarket. Kakak beli beberapa buah karena Kak Sarah itu suka banget makan buah. Siapa di rumah juga suka makan buah. Nah, adik-adik tahu nggak? Kakak itu tadi abis beli buah, yaitu buah pisang. Tadi di rak supermarketnya ada tulisan buah pisang yang menandakan kalau ini itu adalah pisang. Nah, kalau kakak lihat bentuknya sih, ini bentuk buah pisang. Coba kalau kakak makan. Kira-kira kalau kakak makan rasanya rasa buah pisang nggak ya? Enak. Rasa buah pisang, bener. Tadi di sebelah rak pisang ada rak buah apel. Kak Sarah juga suka banget makan buah apel. Kalau kakak lihat bentuknya apel. Kalau kakak lihat, coba kalau kakak gigit ya. Rasanya juga sama. Rasa buah apel. Nah, di sebelah rak apel juga tadi ada rak buah jeruk sama buah naga. Nah, adik-adik, kalau adik-adik lihat, ini beneran jeruk. Dan kalau adik-adik lihat dan kalau Kak Sarah lihat, ini juga beneran buah naga. Kalau kakak makan, sama. Dua-duanya juga punya rasa masing-masing. Yang satu adalah rasa buah jeruk, dan yang satu juga adalah rasa buah naga. Nah, sama kayak tadi kita belajar dari buah-buah sebelumnya, yaitu adalah ketika Kak Sarah lihat buah pisang dan kakak makan, itu bentuk dan rasanya sama. Sama dengan kita mau belajar tentang integritas, yaitu adik-adik, ketika adik-adik mengatakan A, adik-adik juga harus melakukan A. Misalnya nih, di sekolah, adik-adik melihat ada teman kalian mengambil pensil punya teman yang lain. Nah, ketika adik-adik melihat hal itu, adik-adik bilang sama temannya, nggak boleh ngambil barang milik orang lain. Lalu setelah itu ketika adik-adik lagi pulang sekolah, mau pulang ke rumah, di jalan adik-adik ngelihat ada duit teman kalian yang jatuh. Lalu adik-adik ambil duit itu, terus kalian ngelihat, wah, ada orang lain gak ya yang ngelihat? Kalau nggak ada orang lain, aku mau ambil duitnya. Padahal adik-adik tahu itu adalah punya teman kalian. Nah, adik-adik inget nggak kemarin adik-adik bilang sama teman adik-adik di sekolah kalau nggak boleh ambil barang orang lain tanpa minta izin terlebih dahulu sama temennya. Tapi yang adik-adik lakuin itu berbeda dengan apa yang adik-adik omongin. Wah, itu tidak mencerminkan sifat integritas. Karena sifat integritas itu adalah apa yang adik-adik omongin dan yang adik-adik lakuin itu sama. Kayak tadi kita belajar buah, lihat bentuknya buah pisang.
pas adik-adik makan, beneran buah pisang. Oke deh, sekarang kita mau belajar integritas. Hari ini lebih dalam lagi. Kakak minta semuanya siapin hati, siapin catatan, duduk yang manis. Tapi sebelum itu, kita mau menyembah Tuhan dulu. Oke. Sampai jumpa kapan-kapan adik-adik. Bye. Hai Bang Sigit. Wah. Tapi hari ini ada Kak Saca ya, ada Kak Gavon lagi. Iya, sama lagi ya. Nggak apa-apa, kan adik-adik kan seneng banget katanya. Kak Gavon sama Kak Saca ada lagi tuh. Puji Tuhan. Kak, sepanjang bulan Oktober ini kita belajar tema apa ya? Ada masih ingat nggak? Aku Kak, Apa? integritas. Oh ya kan? Ya, bener. Kita sama-sama kali ya Kak, bahasa ini integritas itu apa, oke? 1, 2, 3. Integritas adalah memilih untuk bersikap jujur apapun yang kamu perkatakan dan lakukan. Wah, berarti kita harus bersikap jujur adik-adik. Iya, Kak. harus selalu. Ini aku juga masih lakuin ya, kakak juga masih lakuin ya. Harus, Kak, Masih harus. ya. Masih. Kita harus tiap hari melakukannya. Dan sekarang sebelum kita puji-pujian, kita mau berdoa dulu ya. Ya, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memimpin kami Tuhan. Dan sekarang Tuhan, sertai kami Tuhan dalam ibadah kami Tuhan. Biar kami semakin sungguh-sungguh memuji dan menyembah nama-Mu. Temani kami ya Tuhan, dan sertai kami jadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami tak berucap syukur. Haleluya, amin. Dan sekarang kita mau nyanyi, tapi kita mau kasih tahu kalau kita mau jalan-jalan ke 4 negara. Wih, mana aja tuh Kak? Indonesia, negara Udah kan? pasti dong, udah pasti. Terus? Ada Inggris, Inggris, terus oke, ada Cina. Cina. Satu lagi yang gitu. Apa ya itu Kak? Aku nggak tahu lagi. Aduh, itu apa? Boleh nanti dilihat ya. Boleh nanti kita nyanyi bareng-bareng Oke. nih ya. Oke, kan kita mau nyanyi lebih kencang dan lebih semangat. Yuk, tepuk tangannya ya. Dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senang. Sekarang kita mau ke negara Inggris. One Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. One Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Sekarang ke Cina. 主这是叫我叫叮嘱，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主这是叫我叫，快乐快乐呀，快乐快乐呀。India nih, 快乐快乐呀。Jam Yesu mereka main hey, kusi kusi hey, kusi kusi hey, kusi kusi hey. Jam Yesu mereka main hey, kusi kusi hey, kusi. Sekarang kita mau ke Inggris dulu deh. Oke. One Jesus in the family, happy happy home. Lebih kencang. Happy happy home. Iya, happy happy home. One Jesus in the family, happy happy home, happy happy. Sekarang kita balik ke Indonesia, kita pulang. Yesus di dalam rumahku, senang senanglah, senang senanglah, senang senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang senanglah, Senang senanglah. senang senanglah. Yuk, udah pada senang semua Kak. Karena kalau Tuhan Yesus ada di dalam diri kita, dalam keluarga kita, wah pasti udah. Udah happy banget nih Kak, satu keluarga udah pasti. Aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Oke, udah seru banget, kita udah main ke 4 negara ya. Pasti, Tadi apa Kak. aja Kak? Ada Cina, ada Apa ya? Indonesia. Indonesia, ada Inggris. Satu lagi tuh Kak, apa Satu ya lagi tadi? tuh. India. India, bener banget. Kuci-kuci
Iya. Oke, sekarang kita mau lebih menyembah Tuhan lagi karena tadi udah jalan-jalan nih ya. Kapan-kapan kita jalan-jalan lagi. pasti. Ya mau ya. Kakak juga mau di sini Mau jalan-jalan. banget dong kak. Iya. Ya, sekarang kita mau siapin hati kita. Coba adik-adik sikapnya. Duduk manis. Kita mau menyembah Tuhan lebih sungguh-sungguh. Kalau adik-adik belum tahu lagunya, boleh belajar bareng-bareng. Kalau misalnya udah tahu, boleh Boleh nyanyi nyanyi. bareng. Iya. Yuk. Yuk adik-adik siapin hatinya. Kita mau menerima berkat Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu ku hidup. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yuk adik-adik kita nyanyi dari awal lebih sungguh-sungguh lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, hanya pada terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yuk adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Tuhan kalau pada hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk ibadah online lagi. Tuhan, kami bersyukur buat setiap berkat yang Tuhan izinkan ada dan terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami, Tuhan jaga kami, berkati supaya kami bisa mengikuti setiap firman dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Halo adik-adik. Nah, hari ini ayat hafalannya masih ingat nggak? Tentu masih ingat ya adik-adik ya. Yuk kita coba bersama-sama lagi ayat hafalan kita. Amsal 10 ayat 9. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya.
Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Bye! Shalom FSC Kids. Wah, sekarang kita udah masuk di minggu keempat nih Kak. Berarti minggu terakhir di bulan Oktober. Coba, ada yang ingat gak sepanjang bulan Oktober ini kita bahas tentang apa? Ingat dulu Kak. Integritas. Bener gak Kak? Betul, integritas. Nah, berarti adik-adik udah pada inget dong arti kata integritas. Kakak Hani inget gak? Ingat dong, adik-adik juga pasti ingat dong. Kalau ada yang lupa kakak kasih tahu ya. Integritas adalah memilih untuk bersikap jujur apapun yang kamu perkatakan dan lakukan. Jika kita ingin menjadi orang yang berintegritas, kita membutuhkan kerja yang keras. Dengan cara harus mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang baik dan fokus pada apa yang benar. Karena dapat membantu kita menjalani hidup dengan kejujuran dan integritas Kak. Oh, berarti kalau misalnya hidup kita jujur, itu sangat penting ya Kak? Betul, penting banget. Adik-adik, kalau kalian jujur berarti kalian memiliki integritas. Nah, Kak Christine sama Kak Hani akan muterkan video tentang anak yang suka bohong nih Kak. Wow. Tapi kita minta dulu adik-adik duduk yang manis, pasang telinganya, siapin Alkitabnya boleh lah ya Kak? Boleh dong Kak. Nah, yuk kita tonton. Kenapa, Kaleb? Tidak. Kaleb, kamu tahu kenapa Yehua mau kita jujur? Kalau kita jujur, kita seperti buat jembatan ke teman kita. Kalau kamu bohong, temanmu tidak percaya kamu lagi. Dan mungkin tidak mau berteman denganmu. Tapi Pak, kalau cuma bohong sedikit? Sedikit atau banyak, itu tetap saja bohong. Sekali kamu bohong, kamu akan bohong lagi. Dan itu tidak baik. Kamu ingat siapa yang pertama kali berbohong? Setan? Benar. Tapi kalau Yesus, pernah tidak dia bohong? Kamu mau jadi seperti siapa? Aku mau seperti Yesus. Bagus, Kaleb. Jadi, tadi kenapa? Vasnya pecah. Aku tidak sengaja. Saat ku tabrak vasnya. Makasih kamu sudah jujur. Kalau ada yang seperti ini lagi, kamu akan bagaimana? Aku akan jujur. Aku mau minta maaf sama Mama juga. Bagus, Kaleb. Ayo kita cari Mama. Lalu kita bersihkan ini sama-sama. Wah, adik-adik. Tadi udah nonton video, siapa yang ingat anak yang bohong tadi siapa ya namanya? Depannya kakak. Betul. Hah, belum Kak. Udah Oh, Kak, udah ada yang di adik-adik. rumah. Iya, Bilang bener. Kaleb. Kalebnya kenapa ya? Di video tadi Kalebnya lagi asik-asik main, ternyata dia nggak sengaja mecahin vas bunga. Tapi adik-adik, dia awalnya berbohong. Dia ngumpetin pecahan vas bunganya itu di kolong meja. Nah, adik-adik, jika kita melakukan kesalahan, kalian harus jujur. Karena nggak ada tuh yang namanya bohong kecil, bohong besar, semua bohong itu semuanya sama. Nah, seperti Kaleb yang diajarkan papanya. Tadi siapa yang suka berbohong dalam video? Setan atau iblis. Nah, iblis kan suka berbohong, tapi yang jujur siapa? Tuhan Yesus. Jadi, adik-adik mau seperti iblis atau seperti Tuhan Yesus? Tuhan Yesus dong. Aku Tuhan Yesus. Pasti adik-adik semua maunya seperti Tuhan Yesus. Kita harus memiliki integritas. Itulah Kak, kenapa sangat penting bagi kita untuk berpikir dengan cara yang jujur. Hidup dengan integritas tidak hanya berarti jujur loh adik-adik, tetapi juga fokus pada apa yang benar. Ketika adik-adik, ketika Kak Christine, Kak Hani melakukan kesalahan, jangan takut, jangan sembunyi kalau takut diomelin. Tapi ingat, aku harus berbuat yang benar, harus berbuat yang jujur karena ada mama papa, ada teman-teman, ada keluarga yang mendukung kita untuk melakukan
hal yang baik. Oh iya Kak Hani, aku punya satu tokoh Alkitab loh yang dia mempertahankan integritasnya. Siapa itu, Kak? Depan namanya Rasul. Terus Rasul? selanjutnya P. P. Paulus Kak. Oh, Paulus. Nah, Rasul Paulus ini memiliki integritas yang bagus. Kenapa? Karena waktu dia lagi nulis surat untuk orang-orang yang di kota Filipi, dia lagi dalam penjara, Kak. Penjara, tempat-tempat orang jahat kan biasanya, Kak? Iya, tapi Rasul Paulus itu nggak melakukan kejahatan. Dia gara-gara menyebarkan firman Tuhan, dia menceritakan tentang Tuhan Yesus, orang-orang gak suka. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara. Tapi kalau menurut kakak sedih gak Kak? Orang gak salah tapi dihukum. Sedih dong, Kak, pasti sedih banget. Kesel gak Kak? Kesel banget. Marah gak Kak? Wah, marah banget. Marah. Tapi Kak, yang bagus dari Pak Rasul Paulus ini Kak, dia gak larut dalam kesedihan sama kemarahannya. Dia tetap percaya sama Tuhan kalau Tuhan menyertai dia. Paulus juga memberitahu loh, Kak, ke orang-orang Filipi bagaimana cara melakukannya. Wow. Dan pasti kita juga dapat melakukan hal yang sama. Coba buka Alkitabnya di Filipi 4 ayat 8. Kakak bacain ya, bunyinya, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang dapat didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Wow, hebat ya Kak. Nah, daripada kita memikirkan hal yang buruk, hal yang tidak baik, mending kita harus fokus pada hal yang baik. Karena apa yang dibilang di ayat tadi Kak, semuanya kelihatan baik-baik kan? Iya, Coba benar. sebutin apa aja yang baik di dalam ayat tadi. Tadi ada kata benar. Betul, ada kata benar. Ada kata mulia. Mulia. Terus ada kata adil. Adil. Suci. Suci. Apalagi ya Kak ya? Manis Kak. Oh iya, terus sama sedap didengar. Dan yang terakhir apalagi ya, Kak ya? kebajikan dan patut patut dipuji. dipuji. Wow, tapi Kak, dari kehidupan Rasul Paulus yang tadi Kakak bilang itu, nggak semuanya hidup itu selalu enak Kak. Tapi bagaimana kita mengalami kesulitan, itu kita harus fokus bukan sama masalahnya Kak. Betul. Tapi fokus pada apa yang benar dan yang baik. Nah, sehingga kita nggak larut dalam masalah. Kalau kita udah fokus sama yang benar dan baik, pasti hati kita sukacita. Wah, coba tunjukin dulu senyumnya Kak kalau kita sukacita. Senyum. Nah, kalau kita sukacita pasti rasa kesel, marah, sedih, hilang Kak. Berarti dengan cara itu kita harus berpikir fokus Positif. pada apa yang benar kan Kak. Betul. Positif juga kan Kak. Biar kita sangat berintegritas. Sehingga kalau kita udah menjadi orang yang berintegritas, kita akan membuat keputusan yang bijak dalam hidup kita Kak. Wow. Membuat keputusan yang benar Kak. Betul. Nah, seperti yang terakhir adik-adik, Kaleb akhirnya dia mau jujur apa tetap bohong ya? Dia tadi di videonya dia mau jujur Kak. Akhirnya Kaleb Jujur. jujur. Dia berpikir, wah aku harus melakukan apa yang benar. Aku harus jujur. Dia akhirnya bilang kan, aku mau minta maaf sama mama karena sudah memecahkan vasnya. Nah adik-adik, kalau kita sudah tidak mau berbohong lagi, mau hidup jujur, berarti kita sudah punya integritas. Sama seperti Rasul Paulus, walaupun dia di penjara, dia dibilang salah, tapi dia nggak sedih Kak. Dia nggak marah. Dia nggak marah. Karena apa adik-adik? Karena dia tahu Tuhan Yesus mengasihi Rasul Paulus, mengasihi adik-adik, mengasihi Kak Hani dan Kak Christine. Karena Tuhan Yesus mempunyai rencana yang baik baik untuk kita semua. Yes, bener banget nih Kak. Jadi kalau misalnya adik-adik lagi merasa kesel atau kemauannya nggak diturutin mama dan papa, atau lagi bete banget sama Mau PR, beli mainan Kak? terus tiba-tiba nggak dikasih, Gak boleh. nangis. Pasti gini.
Iya, tapi kita nggak boleh larut. Kita harus langsung berpikir, oh iya ya, kalau misalnya nggak diizinin beli mainan, berarti mainan di rumah masih Masih bagus. banyak, masih bagus Kak. Kalau misalnya PR kita banyak, kita nggak boleh ngeluh. Berarti guru kita mau kita menjadi anak yang pintar. Terus kalau kita ngelakuin kesalahan, kita harus mengakuinya. Berarti jujur. Karena kalau misalnya kita nggak jujur, berarti kita nggak memiliki integritas. Nah, adik-adik, kita kalau misalnya lagi sedih atau kesel, langsung aja inget satu kalimat ini. Fokus pada apa yang benar. Sehingga kita menyadari bahwa rencana Tuhan itu pada akhirnya baik untuk kita. Tadi kalimatnya apa Kak? Fokus pada apa yang benar. Kita ucapkan bareng-bareng ya adik-adik ya. Kakak hitung 1-3 kita ucapkan bareng-bareng. 1, 2, 3. Fokus pada apa yang benar. Sekali lagi deh Kak, biar makin Berarti kita harus keren. berdiri kayaknya Kak. Ya, berdiri, dulu, semua berdiri. Kita semangat Kak. Anak Tuhan harus semangat. 1, 2, 3. Fokus pada apa yang benar. Wow, luar biasa Tepuk banget tangan dulu Kak. buat diri kita masing-masing. Nah, berarti di minggu terakhir ini kita harus belajar fokus supaya hidup kita memiliki integritas. Oke adik-adik, sebelum kita selesai, kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Yuk, kakak pimpin ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau jadikan kami adik-adik, anak-anak yang memiliki integritas, yang memiliki fokus pada hal-hal yang benar, hal-hal yang baik ya Tuhan. Tuhan Yesus, Kau berkati Tuhan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, God bless you. Sampai ketemu hari Minggu. God bless you. The